ayat yang kelima berkata, sama-sama baca, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekristenan itu identik dengan kebaikan, katakan amin. Orang di masyarakat, orang dunia itu punya ekspektasi yang tinggi sama orang Kristen. Sadar nggak sadar, kita itu dituntut lebih. Yesus adalah sosok kebaikan. Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus kita yang luar biasa adalah seorang yang sangat baik. Waktu hidup di dunia, Yesus itu sebuah sosok kebaikan bagi dunia. Mana ada orang yang sebaik itu, gak menghakimi orang, sama pemungut cukai dia bergaul, orang berdosa dia bergaul, gak balas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Karena dia takut sama Tuhan. Yesus itu waktu perempuan kedapatan berbuat zina, orang-orang Farisi mau lempar pakai batu sampai mati. Yesus bilang apa? Siapa di sini yang gak pernah buat salah, lempar batu duluan, betul gak? Terus Yesus bilang apa sama dia? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Keren gak? Ini kekristenan. Harusnya ini loh kekristenan. Tapi orang Kristen itu gak punya ruang salah. Kita semua takut dihakimi. Makanya kita jadi munafik karena kita berusaha tampak benar. Padahal yang namanya kebaikan, itu kita gini, kita gak berbuat baik untuk pencitraan. Kita gak berbuat baik untuk konsumsi publik. Untuk mendapat pengakuan publik gitu bahwa kita baik. Tapi kita memang berbuat baik karena kebaikan adalah ibadah. Katakan amin. Kita lihat sama-sama Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Baca sama-sama. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Perbuatan baik itu adalah ibadah. Kita baik sama orang, itu ibadah yang berkenan kepada Allah. Bukan untuk cari muka. Bukan biar dilihat orang, oh dia baik loh. Roma 2 ayat 6, baca sama-sama. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Orang yang berbuah roh kebaikan, itu karakter dan karyanya baik. Tidak mungkin pohon yang baik, buahnya tidak baik. Yesus itu ngomong sampai diulang 2 kali dengan penekanan, artinya kita bisa nilai hidup orang tuh dari buahnya. Dengan alasan 2 kepribadian, orang itu bisa sebentar baik, sebentar jahat. Aneh. Zaman sekarang ada istilah-istilah baru yang zaman dulu nggak pernah ada, betul nggak? Kepribadian ganda lah, segala macem lah. Tapi itu jadi excuse loh. Kalau dia lagi ngamuk sama istrinya, dia jedotin kepalanya ke tembok, dia gebuk istrinya, dia bilang sorry, gue berkepribadian ganda. Mateng nggak lo? Ya udah kalau gitu lu jangan konseling sama gue, lu ke dokter jiwa aja. Karena gue nggak sanggup ngadepin orang yang berkepribadian begini. Karena kalau firman Tuhan bilang, nggak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ada orang yang sama orang lain itu baik, tapi sama pasangannya nggak baik. Sweet talk, sopan santun, baik, lemah lembut. Tapi saya dengar kalau sama istrinya kasarnya minta ampun. Kepribadian ganda, rada-rada gila. Udah kita bayar aja, boyaukin. Nggak apa-apa, sini saya yang bayar, saya yang traktir. Ngerti boyaukin? Tapi kalau sama pembantunya, pelit banget. Sama orang kaya, kamu traktir makan. Firman Tuhan berkata, memberi hadiah kepada orang kaya, itu nggak ada gunanya. Pemberian Anda tuh nggak ada efeknya buat dia gitu loh.
Tapi justru ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang lemah, firman Tuhan berkata, Anda sedang memiutangi Tuhan yang pasti akan membalasnya. Saya ketemu lagi, ada orang yang dia royal sekali, suka nolong orang miskin. Di beberapa perkampungan, dia bangunin rumah. Oh, keren ya? Keren. Yang belakangan saya dengar apa? Gaji karyawannya ditahan sampai 2 bulan nggak dibayar. Kontraktor-kontraktor yang kerja sama dia nggak dibayar miliaran rupiah, menahan hak orang. Firman Tuhan berkata kita nggak boleh menahan hak orang. Ini pohon yang baik atau pohon yang nggak baik nih menurut saudara? Jadi kita harus kenal orang itu baik-baik. Jangan terperangkap kulit luarnya aja. Kalau dia cenderung selalu mengambil keputusan yang berlawanan sama kebenaran, dia selalu ngambil keputusan yang gak baik, yang gak kudus, hobinya dunia malam, selalu mau ngambil bisnis yang gak halal. That's it. Orang ini gak takut Tuhan. Siapa sih yang gak doyan duit, tapi cinta uang itu akar segala kejahatan. Kita butuh duit, tapi kita nggak boleh cinta duit. Bedanya cinta sama butuh apa? Kita butuh duit, makanya kita kerja. Tapi orang yang cinta duit, kerja sampai nggak kenal waktu. Nggak punya waktu buat keluarga. Kejam sama pelanggan. Kejam sama pegawai. Itu orang cinta uang. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan sama-sama pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang yang berbuah kebaikan itu karya hidupnya pasti baik. Buah yang baik dan buah tidak baik tidak mungkin tumbuh di pohon yang sama. Setuju? Orang yang hidupnya berbuah kebaikan, buah perkataannya baik. Lukas 6 ayat 45. Kita baca sama-sama. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Oh, mulut gue doang lagi yang jahat, hatiku mau baik. Saya udah sering dengar ini. Anda percaya itu? Enggak. Karena firman Tuhan berkata, yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Coba lihat apakah orang kalau ketemu Anda, dia pulang tuh keadaannya lebih baik. Atau ketemu Anda, pulang itu dengan lebih suntuk. Punya hati yang besar, jangan suka iri hati sama orang. Legowo gitu loh. Ada yang pernah nanya gini sama saya, Pastor Henny, itu khotbahnya Pastor Henny di-upload loh di YouTube-nya orang gitu kan. Itu kan ada uangnya, TikTok itu juga ada uangnya. Nah, saya nggak pernah dapat duit dari TikTok sama sekali, saya nggak ngerti. Saya bilang, nggak apa-apa. Karena freely receive, freely give. Saya kan dapat hikmat ini dari Tuhan secara cuma-cuma. Saya bagikan dengan cuma-cuma, nggak pakai tarif kan. Jadi kalau ada orang yang upload di YouTube mereka, di TikTok mereka, it's okay lah. Dan saya senang gini, kalau memang khotbah saya yang diupload di akun-akun mereka itu menghasilkan uang, lalu bisa menolong mereka dan keluarga mereka, saya lebih senang lagi. Kalau dengan gua khotbah lu bisa makan, gua happy. Karena ngasih makan orang susah. Betul nggak? Kita harus kerja keras, bukan? Dan hari ini Tuhan percayakan kami 6.500 anak. Kita bahagia kan? Kita bahagia banget gitu loh. Jadi kalau ternyata lebih banyak lagi yang bisa makan karena saya khotbah, saya bersyukur. Suami saya juga bersyukur. Isn't it, baby? Kita senang banget. Jangan ngerendahin orang. Kalau orang tuh salah, tegur kesalahannya, jangan rendahkan orangnya. Kalau orang tuh aslinya baik, meskipun orang jahat sama dia nggak balas dengan kejahatan, karena dia takut akan Tuhan. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ingat, hidup ini tabur tuai. Roma 2 ayat 6 tadi berkata, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kebaikan yang kita tabur itu akan jadi benih yang satu hari kita pasti tuai. Katakan amin. Demikian
demikian juga dengan kejahatan. Amsal 17 ayat 13 berkata, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Wow, ngeri. Ingat, kebaikan yang kita tabur adalah benih yang suatu hari kita akan tuai. Demikian juga dengan kejahatan kita.